Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Mega Syafril, Sukses Jona Mutia, dan Sorensen Febrian Putra akan membahas mengenai spesiasi. Konsep spesies dalam biologi. Spesies adalah suatu kelompok organisme yang hidup bersama di alam bebas, dapat mengadakan perkawinan secara bebas dan dapat menghasilkan keturunan yang fertil dan berviabilitas sama dengan induknya. Spesiesasi merupakan proses pembentukan spesies baru. Nah, proses spesiasi telah terpantau berulang kali di alam dan pada kondisi laboratorium yang terkontrol. Spesiasi di alam tidak berhenti pada waktu tertentu, melainkan akan terus berlanjut selama evolusi terjadi. Selain itu, spesiasi tidak hanya ditentukan oleh satu mekanisme saja, melainkan ditentukan oleh sejumlah mekanisme. Konsep spesies itu terbagi dua, ada konsep spesies reproduktif dan konsep spesies morfologis. Nah, kita akan bahas satu persatu. Konsep spesies reproduktif. Spesies adalah suatu populasi atau kelompok populasi alami yang memiliki kondisi untuk potensi saling kawin, maksudnya interbreeding, dan menghasilkan keturunan yang dapat hidup dan fertil. Namun, tidak dapat menghasilkan keturunan yang fertil jika kawin dengan spesies lain. Konsep spesies reproduktif berdasarkan pada dua hal. Yang pertama, reproduksi seksual menghasilkan variasi dalam gen pool melalui rekombinasi genetik. Yang kedua, jika kedua kelompok populasi tidak dapat melakukan kawin silang, maka tidak terjadi aliran gen dalam gen pool. Nah, konsep spesies reproduktif tidak berlaku pada organisme yang berbiak secara aseksual dan hibrida dari dua spesies berbeda. Yang kedua yaitu konsep spesies morfologis. Konsep spesies morfologis didasarkan atas fenotip organisme, sebagaimana digunakan pada penentuan taksa pada makhluk hidup. Nah, konsep morfologis mendefinisikan spesies berdasarkan ciri penampilan. Kriteria penetapan anggota populasi suatu spesies menurut konsep morfologis ini dengan melihat persamaan ciri antar individu yang diidentifikasi dengan anggota populasi lainnya. Untuk diingat, konsep spesies yang digunakan untuk mempelajari evolusi adalah konsep spesies reproduktif. Kriteria yang ditekankan dalam konsep spesies reproduktif adalah ada atau tidaknya aliran gen atau gen flow. Untuk anatomi, fisiologi, dan tingkah laku hanya digunakan ahli evolusi sebagai kunci identifikasi dari populasi yang terisolasi secara reproduktif. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu proses spesialisasi. Nah, proses spesialisasi ini terbagi atas dua juga, yaitu isolasi geografis dan isolasi reproduksi. Sebelum masuk tersebut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses spesialisasi ini adalah pemisahan geografis, karena selama populasi dari spesies yang sama masih dalam hubungan langsung maupun tidak langsung, gen flow masih dapat terjadi. Meskipun berbagai populasi di dalam sistem dapat menyimpang di dalam beberapa sifat sehingga menyebabkan variasi inter-spesies. Proses geologis dapat memisahkan suatu populasi menjadi dua atau lebih dari isolasi. Isolasi reproduksi muncul sebagai akibat adanya faktor geografis yang sebenarnya populasi tersebut masih memiliki potensi untuk melakukan interbreeding dan masih dapat dikatakan sebagai suatu spesies. Kemudian, kedua populasi tersebut menjadi begitu berbeda secara genetis sehingga gen flow yang efektif tidak akan berlangsung lagi jika keduanya bercampur kembali. Jika titik pemisahan tersebut dapat tercapai, maka kedua populasi telah menjadi dua spesies yang terpisah. Pengaruh utama spesiasi. Pengaruh yang pertama, isolasi geografi dan isolasi reproduksi ini yaitu pada isolasi geografi yaitu bentuk pembatasan alam berupa pemisahan populasi oleh kondisi alam. Isolasi geografi memberikan pengaruh terhadap spesiasi karena adanya pencegahan gen flow antara dua sistem populasi yang berdekatan.
akibat faktor ekstrinsik, yaitu faktor geografi. Isolasi geografi ini menimbulkan penyimpangan. Ada 4 faktor penyimpangan utama yang terjadi pada isolasi geografi, yaitu yang pertama itu faktor gate awal berbeda, yang keduanya terjadi mutasi, yang ketiga terjadi seleksi alam dan lingkungan, yang keempat yaitu pengaruh dari genetik drift, yang kedua itu isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi merupakan salah satu penghambat terjadinya perkawinan silang, interbreeding. Isolasi reproduksi muncul akibat dari mekanisme isolasi intrinsik yang mencegah interbreeding. Mekanisme isolasi intrinsik tersebut terjadi karena adanya berbagai barrier untuk terjadinya perkawinan antara populasi. Isolasi reproduksi dibagi atas dua, yaitu isolasi prazigotik yang terjadi sebelum perkawinan dan isolasi pasca zigotik yang terjadi setelah perkawinan. Isolasi prazigotik terbagi atas 5, yaitu isolasi ekologi, isolasi tingkah laku, isolasi temporal, isolasi mekanik, dan isolasi gametik. Sedangkan isolasi pasca zigotik yaitu kematian gamet, kerusakan hibrid, dan sterilisasi hibrid. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu materi mengenai modal-modal spesiasi. Amin dan Lestari pada tahun 2012 itu mengemukakan bahwasannya spesiasi itu pada tingkat populasi terdiri atas 3 model, yaitu ada spesiasi alopatrik, spesiasi parapatrik atau disebut juga dengan semi-geografik, dan spesiasi simpatrik. Yang pertama merupakan spesiasi alopatrik, di mana spesiasi alopatrik ini satu populasi membentuk satu spesies baru karena adanya isolasi geografis dari populasi parental. Spesiasi melalui isolasi geografik atau pada daerah yang berbeda. Contohnya itu pada bentukan spesies burung finch di Kepulauan Galapagos yang dikemukakan oleh Darwin, yang mana dia mengungkapkan bahwa burung finch itu berasal dari satu moyang burung yang sama. Nah, ini merupakan gambar dari yang sebelah kiri itu adalah spesiasi alopatrik, yaitu ada ditampilkan populasi awal sampai populasi alopatriknya. Kemudian yang sebelah kanan itu ada gambar mengenai spesiasi alopatrik pada burung finch, yang dimana satu parental burung finch itu akan menghasilkan 7 variasi spesies burung finch. Nah, selanjutnya yaitu spesiasi simpatrik, di mana spesies simpatrik itu adalah spesiasi tanpa isolasi geografik, di mana populasi simpatrik terisolasi secara genetik, meskipun daerah tinggalnya saling tumpang tindih. Nah, spesiasi tanpa isolasi geografik atau pada daerah yang sama. Ada Polyploidy yang merupakan salah satu bentuk spesiasi dari simpatrik yang dibedakan menjadi dua, yaitu ada autopolyploidy dan allopolyploidy. Nah, autopolyploidy itu adalah individu yang memiliki lebih dari 2 kumpulan kromosom dan semuanya diperoleh dari satu spesies. Di sana ada gambar. Dapat kita jelaskan bahwa suatu kesalahan selama meiosis atau mitosis dalam galur sel germinal menghasilkan gamet yang jumlah kromosomnya tidak berkurang dari jumlah kromosom sel moyang. Nah, selanjutnya yaitu ada allopolyploidy, di mana merupakan kejadian pada dua spesies berbeda yang saling kawin dan menyatukan kromosomnya dan menghasilkan hibrid polyploid. Nah, di sana ada gambar mengenai spesies simpatrik melalui allopolyidy.
Nah, dari gambar dapat kita jelaskan bahwasannya suatu hibrida yang dihasilkan dari dua spesies secara normal akan steril karena kromosomnya tidak homolog dan tidak dapat berpasangan selama meiosis. Nah, meskipun demikian, hibrida tersebut mampu bereproduksi secara seksual. Dua mekanisme yang berbeda dapat menghasilkan spesies allopolyploid dari hibrida. Nah, pada waktu tertentu selama pembelahan, terjadi suatu kesalahan meiosis yang mempengaruhi jaringan reproduksi suatu individu, sehingga bisa melipat gandakan jumlah kromosom. Kemudian, hibrid tersebut akhirnya mampu membuat gamet karena tiap kromosom telah memiliki pasangan homolog untuk membentuk sinaps selama meiosis. Dan pada penyatuan gamet dari hibrid tersebut dapat menghasilkan suatu spesies baru tumbuhan yang dapat kawin silang dan terisolasi secara reproduktif dari kedua spesies moyang. Nah, kedua mekanisme tersebut menghasilkan spesies baru yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah total kromosom kedua spesies induk. Dan pembelahan sel pada peristiwa seperti di atas memungkinkan munculnya suatu spesies baru tanpa isolasi geografis dari spesies moyang. Yang terakhir yaitu ada spesiasi parapatrik, di mana spesiasi parapatrik ini terjadi dengan berlanjutnya populasi, tetapi populasi tidak kawin secara acak. Individu lebih mudah kawin dengan tetangga secara geografis daripada dengan individu yang ada dalam cakupan populasinya. Dan spesiasi pada daerah yang berdekat sehingga membentuk hibrid. Nah, ini gambar dari skema spesiasi parapatrik populasi yang terus didistribusikan, di mana pada gambar tersebut dapat kita beri keterangan bahwasannya populasi kumbang yang berwarna hijau cerah itu lebih cenderung kawin dengan tetangganya kumbang hijau gelap. Interbreeding tersebut menyebabkan terjadinya spesies baru yang berwarna ungu.